Jadi waktu itu saya mendaki ke Gunung Ciremai bersama 4 orang teman saya dari Bogor dan 1 orang teman saya dari Bandung. Waktu itu saya berangkat dari Bogor sekitar jam 8 malam. Sudah sholat isya kita langsung berangkat, kita ke Bandung untuk menjemput teman kita 1 orang di Bandung yang mau ikut juga. Jadi akhirnya kita berlima mendaki ke Ciremai. Waktu itu kita naik Ciremai itu via Apui, dan sampai di Bandung itu sekitaran jam 1 malam. Nah terus kita lanjut lagi berangkat dari jam 1 malam sampai ke Majalengka itu sekitar jam 4 subuh. Waktu itu kita perjalanannya santai banget karena kita sempat berhenti, kita sempat makan juga, kita sempat istirahat. Jadi sampai Majalengka itu sekitar jam 4 subuh. Nah di situ kita ragu apa bener nih gang arah masuk ke desa Argomuktinya itu dari sini gitu. Nah akhirnya kita tanya sama warga sekitar dan benar di situ ke arah base camp itu dari situ masuknya. Nah terus salah satu warga juga ngasih tahu nanti Pak kalau mau ke sana, kalau mau pergi ke sana kalau bisa tunggu matahari terbit ya. Kenapa Bu? Karena jalanannya tuh lumayan terjal, takutnya nggak kelihatan kalau misalkan matahari belum terbit. Ya udah sampai akhirnya kita nurut kata-kata ibu itu. Ya udah akhirnya kita tunggu di pinggir jalan. Saat itu kalau nggak salah di situ ada kantor desa atau kantor kelurahan, saya lupa, nggak inget tepatnya. Ya udah kita akhirnya nunggu di situ sampai akhirnya matahari terbit, baru deh kita jalan ke arah rumah singgah. Nah sampainya di rumah singgah itu sekitar jam 7 pagi. Kita packing, istirahat sebentar, terus ada yang mandi juga, ada yang cuci muka segala macam, bersih-bersih. Terus kita packing. Setelah kita mau berangkat ternyata diguyur hujan. Sekitar jam 8 itu udah hujan di situ. Sampai akhirnya kita tunggu hujannya berhenti, tunggu hujannya reda. Sekitar jam 9 pagi hujannya udah mulai reda. Dan akhirnya kita berangkat. Nah kita berangkat itu nggak pakai mobil pribadi, jadi si mobil pribadinya itu ditaruh di homestay di situ. Nah sampai akhirnya kita diangkut pakai mobil bak karena emang bener parah banget sih jalannya, terjal banget. Jadi itu tuh cuman orang-orang yang tertentu aja yang bisa bawa mobil ke arah sana karena parah banget sih jalannya tuh. Jadi cukup 1 mobil aja, dan kalau misalkan kita mau jalan ke situ tuh benar-benar harus kontek-kontekan sama orang yang di atas gitu, dia mau turun atau kita mau ke atas kayak gitu. Tapi kalau untuk pakai motor sih bisa karena parkiran motor di base camp itu ada. Oke, sampai akhirnya kita sampai ke base camp, kita siap-siap, kita urusin simaksi, kita urus tes kesehatan, terus kita di briefing juga sebelum mendaki. Terus kita juga dapat makan, jadi kita sempat makan dulu di sana sampai akhirnya beres-beres semua itu jam 10. Sekitar jam 10 kita mendaki, kita mulai mendaki, kita berdoa sebelum mendaki. Terus kita start dari jam 10 dari base camp. Itu di perjalanan dari base camp menuju pos 1 itu kita aman-aman aja, nggak ada masalah. Kita sempat bercanda, sempat ngobrol, sempat istirahat juga di sana. Terus akhirnya dari pos 1 ke arah pos 2 juga nggak ada masalah. Kita sempat istirahat juga di perjalanan dan sempat bercanda-bercanda juga sama teman-teman yang lain. Sampai akhirnya dari pos 2 menuju pos 3 kita di situ benar-benar istirahat. Yang istirahat tuh yang bikin air, terus makan, ngemil-ngemil. Lumayan lama lah istirahatnya, bukan cuma sekedar istirahat nyenderin keril doang gitu. Kita di situ benar-benar istirahat yang lumayan lama, sekitar 20 menit sampai 15 menit sampai 20 menit kita di situ. Nah setelah selesai kita makan, setelah selesai kita ngemil-ngemil, akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Nah tiba-tiba di saat teman-teman saya udah maju di depan gitu, saya akhirnya ngangkat keril, terus saya jalan. Tiba-tiba pas baru 3 langkah mau jalan, itu tiba-tiba merinding dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Itu merinding semua badan saya gitu saat itu. Dan di situ posisinya di situ di depan ada Deti sama Reno udah duluan, terus ada Jena, di belakang Jena ada saya, belakang saya ada Cepi. Di situ Cepi yang menyaksikan gitu, saya tiba-tiba berhenti, terus disamperin sama Cepi, kenapa? Nggak tahu, ini dingin banget, badan tiba-tiba merinding gitu dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh merinding. Di situ
Cepi udah punya feeling gak enak gitu. Tiba-tiba saya nangis. Saat itu tiba-tiba saya nangis bukan nangis yang bukan kayak gitu, tapi yang cuman yang kayak gitu, terus keluarlah air mata. Tiba-tiba Jena kan dia pakai ikat tali, dia langsung buka ikat talinya, dia langsung lilitin ikat talinya itu ke tangan saya. Cepi, Reno sama Deti yang ngelihat saya kedinginan akhirnya langsung lari menuju ke arah saya. Terus Deti langsung ngeluarin kayu putih saat itu, sama Cepi dielus-elus di bagian betis saya saat itu, di kaki. Terus Reno sama Deti juga megangin tangan saya terus, dielus-elus, diusap-usap gitu. Tapi nggak lama, nggak nyampe 10-15 menit, nggak nyampe segitu, tiba-tiba badan saya anget lagi gitu. Di situ saya baca-bacaan juga, saya baca Al-Fatihah di situ. Terus saya nggak berhenti baca Al-Fatihah. Teman-teman saya juga berusaha buat ngangetin badan saya saat itu, dan alhamdulillah nggak nyampe 10 menit badan saya udah hangat lagi. Nah, setelah selesai semuanya, saya juga badan udah hangat dan teman-teman saya udah nggak panik lagi, dan saya juga udah berhenti menangis saat itu, dan badan saya udah enak, udah seger. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk ya udah kita lanjutin ke pos 4. Nah, dari pos 3 ke arah pos 4 itu nggak pernah ada masalah apa-apa, sama sekali nggak ada masalah apa-apa. Malahan kita tuh ngelihat pemandangan yang luar biasa banget saat itu. Padahal posisinya saat itu tuh lagi mendung gitu, tapi kita bisa lihat lautan awan dari pos 3 menuju pos 4 kalau nggak salah. Nah, akhirnya udah sampai di pos 4, kita nggak istirahat, kita melanjutkan terus perjalanan karena hari udah semakin sore. Target kita nyampe tempat camp itu jangan sampai maghrib. Terus akhirnya kita dari pos 4 menuju pos 5 langsung langsung ke tempat camp. Di situ kita sampai pos 5 itu sekitar jam setengah 6. Terus akhirnya kita mendirikan tenda. Pas tenda udah berdiri, kita masuk ke dalam tenda untuk bersih-bersih, untuk ganti baju. Alhamdulillah azan. Jadi kita tepat waktu gitu, sesuai target kita sebelum maghrib kita harus udah buka tenda kayak gitu. Nah, akhirnya di dalam tenda kita melakukan aktivitas memasak saat itu karena perut udah mulai lapar dan emang benar-benar harus diisi supaya anget perutnya. Akhirnya kita masak nasi, terus kita goreng-goreng, terus bikin sayur dan lain sebagainya, bikin teh anget, bikin susu jahe dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kita setelah selesai makan, terus kita ngobrol-ngobrol sebentar dan kita memutuskan untuk tidur. Karena besok kita summit itu ditargetin itu sekitar jam 4 kita harus bangun, karena katanya dari tempat camp itu menuju ke puncak itu sekitar 1 jam. Ya kita sih targetinnya sejam setengah aja karena kita kan jalan santai banget gitu. Jadi ya udah jam 4 aja lah cukup. Kita jam 4 bangun, terus prepare jam 5 lah kita summit gitu rencananya. Nah, sampai akhirnya di jam 1, jam 2 gitu tiba-tiba saya pengen pipis banget gitu ya, kebelet banget pengen pipis. Sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka tenda, membuka sleeping. Pas saya lihat ternyata langit tuh lagi bagus banget gitu, ada bulannya tuh bulat banget, udah gitu ada bintang, terus masih ada suara orang lagi pada ngobrol. Jadi itu tuh sama sekali nggak ngerasain yang namanya hawa-hawa serem gitu tuh nggak ada sama sekali. Makanya saya berani, udahlah saya nggak akan ngebangunin teman-teman saya karena mereka lagi tidur. Ya udahlah saya keluar aja sendiri. Akhirnya saya buang air kecil itu sendiri, cuman bawa senter doang gitu. Ya udah ngelihat langit juga terang gitu, jadi nggak ada yang perlu ditakutin dan nggak ada hawa-hawa yang nggak enak gitu. Ya udah, akhirnya udah beres selesai buang air kecil, akhirnya saya masuk ke tenda lagi dan melanjutkan tidur lagi. Nah, akhirnya sekitaran jam 4 kita semua bangun dan kita bergegas untuk prepare untuk summit. Nggak lupa juga kita sarapan dulu, isi perut dulu supaya nggak dingin nantinya di atas gitu. Akhirnya kita udah beres-beres prepare itu sekitar jam 5 kurang lah. Kita akhirnya bergegas untuk summit saat itu. Perjalanan dari tempat kita ngecamp sampai ke puncak itu tuh nggak ada masalah sama sekali karena cuaca saat itu bagus banget, indah banget, bagus banget. Kita dapat sunrise, kita dapat lautan awan, dan itu cuacanya bagus banget. Pokoknya benar-benar mendukung banget saat itu gitu. Sampai akhirnya kita sampai ke puncak dengan selamat. Kita sampai ke puncak nggak ada masalah sama sekali. Sampai puncak kita istirahat, kita ngopi-ngopi, kita ngobrol-ngobrol, terus kita foto-foto, nggak lupa juga kita foto-foto.
terus menikmati pemandangan alam yang indah banget saat itu, lautan awannya tuh keren banget. Ya udah, nggak ada masalah apa-apa. Akhirnya kita turun, gak lama dari itu kita turun. Waktu itu Jenna turun duluan, posisinya turun duluan dia sendirian, tapi mungkin ada temen di bawah. Terus akhirnya pas kita udah sampai tempat camp, waktu itu Jenna udah masak, jadi udah beres semuanya, jadi kita tinggal makan. Nah selesai makan juga nggak ada masalah apa-apa. Waktu kita turun dari puncak ke tempat camp juga nggak ada masalah apa-apa, nggak ada yang cedera, nggak ada yang terluka, nggak ada. Jadi ya udah kita makan, terus akhirnya sekitar jam 11:30 kita prepare untuk pulang. Kita siap-siap, kita bongkar tenda dan lain sebagainya. Sekitar jam 12 siang itu kita udah siap untuk turun. Jadi emang kita tuh nargetin banget sampai base camp itu sekitar jam 4 atau jam 5 sore, karena kita nggak mau kemalaman di perjalanan pulangnya, karena kan jalanannya itu terjal banget, jadi harus masih terang gitu, kita nggak mau sampai gelap gitu pas kita pulang dari situ. Makanya kita targetin jam 4 jam 5 itu harus udah ada di base camp dan kita harus udah jalan gitu di mobil. Nah sampai akhirnya cukup lah ya waktu dari jam 12 dari tempat camp jam 12 turun ke bawah, cukup lah ya sekitar 4 jam gitu. Ya udah akhirnya kita pulang, kita turun, berdoa dulu sebelum pulang. Setelah itu ya udah dari tempat camp sampai ke pos 4 itu nggak ada masalah. Dari pos 5 sampai ke pos 4 itu nggak ada masalah. Jadi posisinya itu barisannya itu paling depan itu Deti, kedua itu Reno, ketiga Jenna, keempat saya, yang terakhir adalah Cepi. Jadi dari pos 5 sampai ke pos 4 itu posisi barisannya itu saya yang pertama, saya duluan, kedua Jenna, ketiga itu Reno, keempat Deti, kelima itu Cepi. Pokoknya Cepi itu pasti di belakang posisinya karena dia sweeper kan. Ya udah, posisinya kita jalan dari pos 5 menuju pos 4 itu aman-aman aja, nggak ada masalah apa-apa. Ya udah enak aja gitu, jalan tuh enak aja. Itu kayak beban tuh, karena beban juga udah enteng gitu, jalan juga udah enak, perut udah keisi gitu, jadi ya udah nggak ada masalah gitu. Sampai akhirnya di pos 4, dari pos 4 ke arah pos 3 itu posisi barisan masih sama, saya masih di depan, Jenna di belakang saya, belakang Jenna itu kalau nggak salah ada Reno sama Deti, belakang mereka itu ada Cepi, pokoknya Cepi paling belakang. Sampai akhirnya kita nyampe ke pos 3, belum sampai pos 3, posisinya itu pos 3 udah kelihatan di depan mata, dan saya udah bilang sama temen-temen, kita istirahat dulu ya di pos 3, duduk dulu lah sebentar, dari situ baru deh kita lanjutin pos 2 dan pos 1 gitu. Oh ya udah, akhirnya sampailah di pos 3, tiba-tiba saya mau duduk, baru saya mau duduk saat itu karena teman-teman saya udah pada duduk di situ. Saya mau duduk, tiba-tiba kepala saya pusing banget. Itu tuh pusingnya dari sini, dari leher sampai ke kepala. Itu pusingnya luar biasa. Sampai akhirnya saya ngomong sama Cepi, Cep, kepala gue kenapa pusing banget ya, parah ini pusingnya sampai ke leher. Oh ya udah, di situ kan ada salonpas spray. Akhirnya leher saya disemprot pakai salonpas spray saat itu, dan ya udah disemprotin tuh ke semua leher, bagian leher. Terus istirahat sebentar, nenangin kali aja ada otot-otot yang tegang, akhirnya ditenang-tenangin dulu. Gak lama dari itu darah-darah mendingan. Terus akhirnya saya bilang, Cep yaudah kita jalan, kita lanjutin perjalanan lagi pulang gitu. Ya udah, akhirnya semua nggak ada masalah. Nah posisinya sekarang semua berubah. Jadi yang di depan itu dari pos 3 ini ya, dari pos 3 itu posisi paling depan itu Deti, posisi belakang Deti itu Reno, belakangnya Reno itu Jenna, belakang Jenna saya, belakang tetap Cepi paling belakang. Ya udah kita jalan pelan-pelan. Saat itu tiba-tiba dari perjalanan kita yang dibilang cepat enggak sih, dibilang cepat enggak, dibilang lama enggak gitu, standar-standar aja, tiba-tiba kok macet gitu. Ternyata yang kita lihat Reno. Kenapa?
dia jadi jalannya tuh cuman selangkah gitu. Sampai akhirnya dia kan posisinya di barisan kedua, kelewat sama Jena, kelewat sama saya sama Cepi juga. Sampai akhirnya kita tanya, kenapa lo? Gak tahu nih, tiba-tiba kaki gue sakit. Jadi dia ngerasain sakit di kaki sebelah kanan saat itu. Jadi dia tumpuan badan dia itu di kaki sebelah kiri. Terus gimana, lo masih kuat nggak? Istirahat dulu ya sebentar. Nah pas Reno duduk untuk istirahat, kita tungguin sambil berdiri, saya, Jena, Cepi di situ berdiri. Tiba-tiba kita lihat Deti kok nggak ada, dia udah duluan ternyata. Si Deti itu udah duluan ternyata. Mungkin dia jalan saking semangatnya dia nggak ngeliat ke arah belakang gitu, teman-temannya ada di belakang gitu, dia nggak ngeh kayaknya sih. Nah sampai akhirnya kita mikir oh pasti dia nunggu di bawah gitu. Terus akhirnya kita nungguin Reno. Ya udah, pas Reno udah beres, gimana udah enakan belum? Ya udah yuk kita coba lagi jalan, tapi pelan-pelan ya kata Reno gitu. Ya udah akhirnya kita jalan pelan-pelan, kita jadi ngiringin Reno jalan. Tapi setiap tempat yang sekiranya ada tempat buat duduk gitu, kok Deti nggak ada ya gitu, kemana ya dia. Nah akhirnya ternyata si Deti itu dia nungguin kita di atas. Kita kan masih nungguin Reno kan saat itu. Dia ternyata nungguin kita di bawah itu sendirian posisinya, dan mungkin dia di situ merasa wah gue takut nih sendirian. Sampai akhirnya dia nemuin pendaki lain turun. Terus ditanya nungguin siapa, nungguin temennya di atas. Terus akhirnya dia memutuskan untuk bareng sama pendaki yang lain karena dia merasa dia takut di situ sendiri karena kita lama di atas. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk bareng sama pendaki yang lain gitu. Ya udah, akhirnya kita terpisah saat itu. Jadi posisinya dari pos 3 menuju ke pos 2 itu kita cuman berempat. Deti udah duluan sama pendaki lain. Jadi kita terpisah sama dia. Nah, menurut saya sih dari terpisahnya kita ini, dari situlah tiba-tiba masalah bermunculan saat itu. Dari pertama itu keseleonya Reno, enggak keseleo sih, sakit kakinya Reno yang tanpa sebab gitu. Dia nggak keseleo sama sekali, jatuh enggak gitu, tapi tiba-tiba kakinya sakit. Kita jalan pelan-pelan saat itu. Nggak jauh dari pos 3, nggak jauh dari tempat Reno istirahat waktu itu yang kita terpisah sama Deti itu. Tiba-tiba kaki saya juga merasakan yang sakit secara tiba-tiba. Persis apa yang Reno rasain saat itu. Kaki saya tuh kayak sakit aja, kayak udah nggak bisa nopang beban gitu. Jadi saya menggunakan kaki kiri untuk menopang badan saya saat itu. Dan untungnya saat itu kan saya megang trekking pole kan, jadi trekking pole jadi penahan, jadi pengganti kaki kanan itu gitu. Terus akhirnya saya bilang sama Reno, saya bilang sama Cepi sama Jena, saya bilang sama mereka kaki saya juga sakit. Terus akhirnya mereka, ya udah kita jalan pelan-pelan, kita pasti bisa, kita jalan pelan-pelan. Kalau merasakan sakit lagi kita istirahat. Ya udah akhirnya kita jalan berempat aja itu, udah tuh, jadi barisnya udah 2-2. Saya sama Jena, Cepi sama Reno, udah 2 baris saat itu. Kita jalan pelan-pelan, akhirnya diduluin lagi sama pendaki lain, jadi kita keduluan aja terus sama pendaki-pendaki yang lain saat itu gitu. Ya udah, karena di situ kita mikirnya ya udahlah kita masih berempat kok gitu, nggak sendirian, ya udah kita jalan pelan-pelan aja yang penting selamat gitu. Pas kita lagi jalan, saya kan kalau turun gunung itu nggak pernah lihat kanan kiri atas, tuh nggak pernah, pasti lihatnya ke bawah. Sambil megang trekking pole pasti begini gitu jalan, lihat ke bawah. Tiba-tiba nggak tahu kenapa di persimpangan jalan saya pengen banget ngelihat ke arah kiri saat itu. Tiba-tiba pengen banget ngelihat ke arah kiri. Dan di situ saya lihat ada ranting, itu hurufnya kayak U gini, kayak begini nih U. Dan ranting itu tuh nggak ada angin, nggak ada badai, nggak ada apa-apa sama sekali. Ranting itu tuh tiba-tiba goyang aja. Gitu. Goyang gimana sih, kayak orang lagi naik ayunan, tiba-tiba goyang. Cuman saya di situ cuman ngelihat, oh ya udah,
saya nggak ngasih tahu ke teman-teman saya gitu. Saya nggak tahu mereka pada ngelihat apa enggak, tapi ya udahlah, saya aja yang ngelihat gitu. Terus ini saya tahu cerita ini dari teman-teman saya. Jadi ketika kita setelah melakukan pendakian ke Ciremai saat itu, kita cerita di mobil gitu, apa yang kita alamin, apa yang kita lihat, dan sekarang saya ceritakan. Akhirnya saya lihat ranting yang goyang itu, ternyata bukan saya aja yang lihat. Waktu itu Jenna juga ngelihat. Ya udah kita sama-sama tahu aja gitu, cukup tahu aja. Udah kita jalan lagi pelan-pelan, terus saya memutuskan untuk istirahat sebentar, berhenti sebentar untuk ngelurusin kaki dulu. Akhirnya berhenti sebentar, terus nggak lama dari berhenti kita jalan lagi. Di persimpangan jalan lagi, tiba-tiba Reno diem, dia ngelihat ke arah kanan saat itu begini. Ya udah, dan yang dia ceritakan saat itu posisinya dia tuh kayak lagi dibawa entah sama siapa. Jadi kayak ada yang ngebisikin dia tuh, kesini aja, kesini, ke kanan aja, jangan kesini. Sampai akhirnya dia mengikuti instruksi apa yang dibisikin gitu. Ya udah, tapi untungnya kita tuh yang di depan sama Cepi yang nemenin Reno saat itu merhatiin gerak-gerik dia. Ren, bukan ke situ, tapi ke sini jalannya. Oh iya. Akhirnya dia ngikutin apa yang kita instruksiin. Jadi ternyata dia itu kayak ada yang ngebisikin dia gitu, kayak ada yang manggil dia secara teriak, Ren sini gitu. Dan dia ngikutin aja gitu, apa yang dia denger tuh dia ngikutin aja gitu. Dan itu posisinya dia malah ke arah jurang saat itu gitu. Dan untungnya Cepi saat itu ngeliat gitu, dan langsung bilang, Ren kesini, Reno kesini. Ya udah, akhirnya untungnya alhamdulillahnya dia ikutin perintah kita. Dia masih ngedenger apa yang kita bilang gitu. Ya udah, akhirnya jalan pelan-pelan lagi dari situ. Udahlah, nggak mau pisah, kita harus jalan bareng-bareng saat itu. Ya udah, terus menurut cerita dari Jenna itu tuh ke arah kanan juga dia tuh ngelihat sosok besar warna hitam, tapi dia mikir udahlah, positive thinking, itu bukan apa-apa, tapi itu cuman batang pohon. Dia pikir gitu kan, batang pohon di sana kan besar-besar. Jadi dia mikir, apaan sih, itu cuman batang pohon kok, bukan yang lain-lain, bukan yang aneh-aneh. Ya udah, akhirnya kita jalan pelan-pelan sampai akhirnya kesusul lagi sama pendaki lain. Terus kita lihat jam, ternyata di situ udah jam 4 kalau nggak salah. Ini kok nggak nemu ya, pos 2 kok jauh banget. Perasaan kita tuh ngerasain apa yang kita lewatin kok kelewat lagi gitu. Ini belokan yang kita lewatin tadi loh, kok kita lewatin lagi gitu. Ini ranting yang gue injek tadi kok gue injek lagi, kayak gitu. Itu kita semua ngerasain, empat-empatnya, saya, Cepi, Jenna, Reno, itu ngerasain. Kita tuh kayak diputer saat itu. Sampai akhirnya kita di situ mikir gitu, kita tuh salah apa ya, kok kayaknya kita diputer-puter dan jauh banget gitu, menuju ke pos 2 tuh jauh banget, nggak sampai-sampai. Akhirnya ya udah, di situ kita baca-bacaan di dalam hati, kita masing-masing baca-bacaan. Yang tadinya kita ngobrol-ngobrol, kita jadi pada diem-dieman. Diem bukan berarti bengong ya, diem karena kita di situ baca-bacaan dalam hati. Tiba-tiba di simpang jalan, saya lagi jalan, saya di situ jalan udah dituntun sama Jenna. Jadi saya dituntun sama Jenna, dipegangin, tangan kiri saya megang tangannya Jenna, tangan kanan saya megang trekking pole saat itu. Jadi saya jalan tuh benar-benar susah banget. Reno di belakang sama Cepi. Tiba-tiba Jenna teriak, "Hah!" gitu. Kenceng banget. Saat itu saya kaget. Mau bilang kenapa, saya kayak tahu sesuatu gitu. Saya diem aja di situ. "Hah!" gitu. Jenna langsung gitu. Saya, Cepi sama Reno tuh nggak nanggepin, nggak yang kenapa lu, enggak. Kita diemin gitu. Dia teriak kayak gitu, kita diemin aja. Ya udah, kita nggak nanya gitu kenapa. Udah, kita diemin. Terus
Ya udah, kita jalan lagi, dan ternyata setelah kita sampai di mobil, dia cerita kenapa saat itu dia teriak. Ternyata dia itu ngeliat ada sosok kakek-kakek itu lagi ngerangkul kaki kanan saya yang sakit gitu. Jadi dia meluk, ini kaki saya, sama dia dipeluk pakai tangannya begitu, begini nih, dipeluk sama dia, sama si kakek-kakek itu. Cuman menurut Jenna sih di situ dia bukan jahat, dia niatnya melindungi kaki saya saat itu gitu. Makanya dia cuman teriak kayak begitu aja gitu. Dia tuh teriak bukan karena gimana-gimana, cuman dia kesel kenapa sih nih kakek-kakek tuh selalu ada gitu. Jadi ceritanya waktu itu saya pernah naik ke Gunung Sindoro sama Jenna waktu itu, dan di perjalanan juga kan kita ada masalah juga saat itu, dan si kakek-kakek itu tuh ada di Sindoro itu, di Gunung Sindoro. Nah pas di Gunung Ciremai itu tuh ada lagi gitu, nggak tahu itu dengan kakek-kakek yang sama atau enggak, cuman posisinya kaki saya tuh dipegang sama kakek-kakek gitu. Entah itu kakek-kakek yang sama apa enggak, pokoknya kaki saya tuh dipeluk sama seorang sosok kakek-kakek gitu. Makanya Jenna tuh di situ antara kesel sama setengah kesel setengah enggak gitu. Jadi kenapa sih lu tuh ada lagi gitu, kenapa sih si Sinta tuh digangguin mulu, kenapa sih Sinta tuh dipelukin mulu kakinya, kenapa gitu. Cuman pertanyaannya, ini tuh baik mau melindungi atau emang jahat gitu, nggak tahu gitu. Di situ tuh nggak tahu. Cuman waktu di Ciremai itu dia cuman ngelihat itu cuman sebentar, nggak nyampe 1 menit. Ngelihat si kakek-kakek itu meluk kaki saya itu nggak nyampe beberapa jam gitu, cuman 1 menit aja. Nggak nyampe 1 menit lah, cuman menampakkan tuh cuman beberapa detik aja gitu. Ya udah, kita jalan lagi sampai akhirnya di pertengahan jalan itu tiba-tiba kaki kita semakin sakit, kaki saya sama Reno semakin sakit. Saya udah bilang, udah ini nggak sanggup, ini gimana caranya nggak tahu. Jadi si kaki saya udah nggak bisa nopang, jadi begini nih, begini nih, ini kan kaki nih, udah begini aja. Jadi tiap jalan, tiap napak, tluk gitu, tluk, udah nggak bisa nahan badan. Ini gimana? Gue nggak bisa jalan. Sampai akhirnya Reno saat itu nemuin bambu, kayu gitu, kayu kayak bambu bulat gitu. Dia nemuin, dan anehnya lagi tuh posisinya tuh kayak tongkat. Jadi si kayu itu tuh udah licin banget, kayak udah dilas, kayak udah dicat kayu gitu, licin banget. Itu tuh kayak tongkat kakek-kakek tapi berbentuknya kayak pohon bambu gitu, tapi itu tuh licin banget. Biasanya kan pohon bambu kan ada sisik-sisiknya ya, ini tuh enggak, licin banget. Sampai akhirnya digunakanlah sama Reno buat nopang kakinya. Akhirnya dia jalan pakai kayu itu, istilahnya alhamdulillah ada bantuan nih si kayu ini. Dan anehnya tuh kayunya cuma ketancep tek begitu doang, jadi tinggal diambil. Ya udah, akhirnya kita pakai, kita pinjem. Akhirnya lumayan tuh Reno ada penopang buat kakinya gitu. Kita jalan lagi. Di situ Cepi udah ngelihat Jenna udah bete, saya juga udah nggak ada ketawa-ketawanya, udah nggak ada senyum-senyum sama sekali. Reno apalagi gitu, udah pengen nangis aja bawaannya. Mungkin dia ya udah, kalau cewek mungkin dia pasti bakal kejer gitu, karena dia laki gitu, dia gengsi buat nangis. Ya udah, dia cuman diem aja saat itu. Akhirnya Cepi di situ mikir, gua nggak boleh ngikutin mereka gitu. Jenna udah bete, saya udah nggak ngerti lah, udah nggak karuan, Reno juga udah nggak karuan. Kalau Cepi sampai nggak karuan juga, yang ada kita nggak selamat saat itu. Akhirnya Cepi lah yang membuat suasana jadi positif lagi gitu. Akhirnya dia ngehibur saya, dari belakang dia maju ke depan buat ngebecandain saya sama Jenna sama Reno. Terus dia balik lagi ke belakang ngejagain kita. Terus nggak lama dia ke depan lagi nyanyi-nyanyi. Tapi tuh pos 2 nggak sampai gitu. Sampai akhirnya saat itu mereka cerita, Jenna, Cepi, sama Reno di saat capek, kita jalan capek, dia ngelihat
satu buah toren di arah sebelah kanan. Itu mereka udah bahagia banget. Alhamdulillah toren. Pikiran mereka tuh toren udah mau deket pos lah istilahnya gitu kan. Kalau enggak rumah warga atau apalah itu. Pokoknya udah ada toren warna orange. Alhamdulillah toren gitu. Akhirnya semakin mendekat, ternyata si toren itu gak ada. Ternyata yang mereka lihat dari jauh itu bukan toren, ternyata itu cuman daun warna orange. Sedangkan dia lihat dari jauh itu berupa toren besar gitu, ember besar. Cuman pas udah dideketin sama mereka ternyata itu cuman daun warna orange. Itu bukan toren dan kita tuh masih jauh untuk ke arah pos 2 saat itu. Ya udah, akhirnya mereka cukup kecewa, tapi nggak dikasih lihat kekecewaannya. Ya udah, kita lanjutin lagi jalan. Akhirnya di situ Cepi yang tadinya dia menghibur kita dengan nyanyi-nyanyi, akhirnya berubah jadi lagunya itu diganti jadi lagu salawatan. Akhirnya dia salawatan saat itu. Terus kita juga jadi ikut ke bawah salawatan. Kita nggak boleh lemah, kita harus semangat, kita harus ngeluarin energi positif supaya energi negatif nggak masuk ke badan kita. Ya udah, akhirnya kita salawatan rame-rame. Tiba-tiba kita nemu pos 2 saat itu. Alhamdulillah kita nemu pos 2. Terus kita lanjut lagi ke pos 1. Itu perjalanan dari pos 2 ke arah pos 1 juga lumayan jauh. Sebenarnya nggak jauh, seharusnya itu deket, tapi itu tuh terlihat jauh banget gitu. Terus akhirnya di pertengahan jalan menuju ke pos 1 itu saya nemuin bambu yang persis sama yang Reno pakai. Itu tuh bambunya posisinya lagi ketancap juga, tapi di sebelah kiri. Waktu Reno yang nemuin kan dia di sebelah kanan. Saya waktu temuin itu sebelah kiri, itu tuh pas belokan kalau nggak salah. Saya mau turun, rada-rada belok gitu. Tiba-tiba saya ngeliat, loh ini kok bambunya mirip sama yang Reno pakai. Nah, saya lihat ke belakang, tapi Reno masih pakai bambu itu gitu. Ya udah, akhirnya saya ambil bambunya untuk nopang tangan kiri saya kan dari tadi dipegangin terus sama Jena. Mungkin dia udah capek, ya udah saya pakai tongkat. Jadi yang satu trekking pole, yang satu lagi tongkat itu. Dan tongkat itu beneran asli, itu tuh mulus banget gitu. Itu tuh kayak tongkat gitu, kayak bukan bambu, tapi itu tuh bentuknya bambu, tapi itu licin banget gitu. Itu tuh kayak yang dirawat. Itu tuh kayak tongkat banget, persis, sumpah kayak tongkat banget. Ya udah, akhirnya saya pakai. Dalam hati saya bilang, minjem ya, nanti saya balikin lagi di bawah, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya pakai sebelah trekking pole, sebelah tongkat, dan lumayan menopang banget. Kita jalan pelan-pelan, dilaluin lagi sama pendaki lain gitu. Masih ada pendaki-pendaki lain, dilaluin lagi. Terus akhirnya, ini kok jalanan jauh banget ya? Kita ngerasa semua seperti itu. Kok kayak jauh banget, sedangkan yang kita tahu tuh dari pos 1 ke pos 2 itu dekat waktu kita naik gitu. Nggak jauh lah, nggak sejauh dari pos 2 ke pos 3. Ini kok jauh banget gitu. Ya udah, akhirnya ya udahlah kita jalanin aja. Sampai akhirnya kita jalan, kita berusaha untuk tegar, kita berusaha untuk positif, kita selawatan. Tapi lama-lama karena kita mikir kok gak nyampe-nyampe gitu, lama-lama kesel juga gitu. Jena udah mulai kesel, udah mulai capek juga, saya juga udah mulai kesakitan terus kakinya. Reno juga apalagi, Cepi juga di situ udah mulai kelelahan. Sampai akhirnya kita lagi jalan, itu saya nggak ngerasain apa-apa. Yang melihat itu adalah Jena, Cepi, sama Reno lagi, kayak mereka ngeliat toren. Nah, mereka bertiga ini dari kejauhan lagi capek jalan, mereka ngangkat bahu, ngangkat muka begini. Tiba-tiba mereka langsung teriak. Cepi sih yang teriak saat itu. Alhamdulillah ya Allah. Pos 1. Dia antusias banget teriak ke teman-temannya. Pos 1. Di situ Reno sama Jena juga ngeliat, iya itu ada gedung warna putih. Itu tuh gede banget gedungnya, itu tuh gedung warna putih. Mereka pikir itu adalah pos 1. Sedangkan pos 1 itu kan bentuknya kayak aula gitu kan. Ya udahlah, itu pos. Saya nggak peduli itu apa.
pikir mereka. Pokoknya itu tuh gedung warna putih, ya udah itu pos 1 berarti, nggak ada lagi. Pikir mereka seperti itu. Ya udah akhirnya Cepi antusias, dia lari, dia ninggalin kita tuh bertiga karena udah kelihatan deket kan, dia berani ninggalin, dia lari, dia mau memastikan kalau itu tuh benar-benar pos gitu. Dan alhamdulillah kita sampai pos ini guys, kita nyampe pos gitu. Dia mau bikin kita semua bahagia saat itu gitu. Akhirnya dia lari sekenceng-kencengnya, alhamdulillah pos, dia lari tuh. Saat itu kita jalan masih pelan-pelan aja, ya udah nggak apa-apa, Cepi duluan, nggak apa-apa, kita jalan pelan-pelan. Di situ Jena alhamdulillah ya, akhirnya kita nyampe juga di pos 1. Pokoknya kalian tunggu aja di pos 1 nanti, aku nyusulin ojek biar ngejemput kalian gitu. Karena kan dari base camp ke arah pos 1 itu jalanan bisa dilalui jalanan motor kalau nggak salah waktu itu. Udah, akhirnya kita lagi jalan. Saya seperti biasa, saya jalan nggak pernah lihat ke depan, saya pasti lihatnya ke bawah gitu, jalan. Begitupun yang lain juga jalan ya biasa aja gitu. Tiba-tiba saya melihat nggak jauh, sekitar 2 meter 3 meter gitulah, 2 meter lah ya, karena kan posisinya dia lurus gitu, nggak ada belok-belok, dia lurus posisinya. Tiba-tiba Cepi duduk aja gitu, duduk begini nih, kayak yang kecapean begini, duduk aja begini. Terus kenapa ya Cepi gitu? Ya udah saya samperin, kenapa Cep? Dia cuma bilang gini, gue salah lihat, ternyata nggak ada apa-apa. Dan Jena sama Reno di situ juga baru ngeh, hah? Gedung yang tadi gue lihat mana? Gedung putih yang tadi gue lihat mana? Kok nggak ada? Ya udah akhirnya Jena ngebangunin Cepi, udah Cep, kita jalan lagi. Mudah-mudahan dari sini kita temuin pos 1. Ya udah, akhirnya dari apa yang mereka lihat itu tuh kayak ngasih pertanda gitu. Kalian tuh harus berdoa. Kalian harus berdoa supaya kalian cepat-cepat nemuin pos 1. Ya udah. Akhirnya sepanjang jalan kita lihat udah di situ udah jam 5 kalau nggak salah, mau menuju jam 5 kalau nggak salah. Terus udara juga udah mulai dingin, kabut juga udah mulai turun. Ya udah akhirnya satu-satunya yang harus kita lakuin adalah berdoa. Ya udah, kita sambil jalan kita berdoa di dalam hati, kita nggak ada ngobrol, kita nggak ada ngomong. Ya udah, kita berdoa di dalam hati sambil jalan. Dan alhamdulillah akhirnya nggak jauh dari situ kita nemuin pos 1. Alhamdulillah banget. Nah akhirnya kita nemuin pos 1. Di situ kan tadinya kan Jena sama Cepi nyuruh kita istirahat di situ, cuman karena di situ nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang, ya udah akhirnya kita ngelanjutin lagi ke base camp. Sampai di jadi posisinya waktu itu Jena nemenin saya sama Reno. Cepi itu udah jalan duluan dari pos 1 tuh, Cepi udah jalan duluan karena dia mau buru-buru menuju base camp dan ngasih tahu pihak base camp kalau ada yang cedera di atas biar dijemput pakai ojek. Ya udah akhirnya nggak jauh dari situ Cepi udah duluan, dia udah nyampe base camp mungkin ya, dia udah nyampe base camp. Terus akhirnya dia ngasih tahu pihak base camp ada yang cedera di atas. Akhirnya ada 2 motor yang ngejemput kita, dan setelah motor itu datang, nggak lupa sesuai janji saya saat itu yang saya minjem tongkat, saya ngembaliin tongkat itu, ditaruh baik-baik sama Reno, akhirnya ditancepin lagi, terus sambil bilang makasih ya udah nemenin perjalanan kita. Ya udah kayak begitu, dan alhamdulillah akhirnya kita selamat. Dan sampai akhirnya kita langsung naik motor, carrier saya dibawa sama Jena, carriernya Reno tetap dipakai sama dia. Terus akhirnya kita naik motor menuju base camp. Terus ya udah kita akhirnya dikasih makan di situ, kita minum teh anget, istirahat sebentar, dan terus kita akhirnya ketemu Deti di situ. Nah, terus kita tanya-tanya, lu nggak apa-apa kan, lu jalan sendiri, lu beneran jalan sendiri apa enggak sih? Ternyata dia itu bergabung sama pendaki yang lain gitu. Sorry ya, gue tadi udah pengen buru-buru pup banget, terus gue sendirian nungguin kalian tuh lama banget, takut gitu sendirian di hutan. Terus sampai akhirnya ada
pendaki lain, ya udah akhirnya dia ikut aja sama pendaki lain daripada dia terpisah sama kita sendirian di dalam hutan gitu. Ya udah sih, kita sih nggak masalah, nggak apa-apa, yang penting dia juga selamat gitu. Ya udah akhirnya sampai base camp, kita makan terus minum teh manis, itu sekitar jam 6 kurang lah, belum maghrib. Sehari kita pulang naik mobil yang dijemput dari rumah singgah, itu udah maghrib di situ. Udah sampai base camp, sampai rumah singgah kita langsung cabut, langsung buru-buru pulang karena takut kegelapan di jalannya, karena kan jalanannya juga terjal. Ya udah dari situ kita mulai cerita-cerita tentang pendakian dari atas sampai bawah tadi yang sekarang saya ceritakan. Oke, sekian cerita pendakian aku kemarin ke Gunung Ciremai. Saya harap sih dengan cerita saya yang barusan itu jangan bikin ngebuat kalian jadi takut naik gunung ya, karena bukan di gunung aja kok ada yang kayak begitu-begitu gitu, di rumah juga ada, di gedung-gedung juga ada, di tempat-tempat lain juga ada, jadi bukan di gunung aja gitu. Jadi ya pada intinya kalau kita ingin berkunjung ke tempat lain itu kita benar-benar harus mengutamakan etika gitu. Mungkin saat itu saya bercanda keterlaluan sama teman-teman saya atau teriak-teriak atau gimana, dan sampai akhirnya mengganggu penghuni di sana, sampai akhirnya kita dikasih kayak begitu gitu saat itu. Jadi ya benar-benar kita harus ada etika ketika kita masuk ke tempat orang lain gitu. Oke, sekian cerita pendakian aku ke Gunung Ciremai kemarin, tahun-tahun lalu sih sebenarnya, bulan Oktober 2020. Kalau misalkan kalian suka sama videonya, kalian bisa like dan bantu juga subscribe channel aku supaya jadi berkembang.